Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Mufarih Salamuddin, Ita Novitasari, Kalandari Aizatul Fatah, Khairunisa, dan juga saya sendiri Hikmatul Amalia yakni sebagai moderator. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 25. Baik teman-teman, silakan simak materinya ya. Untuk yang pertama yaitu pengertian PPh 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 UPPh, dijelaskan bahwa pembayaran pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dengan pembayaran cicilan setiap bulan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan, tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 25 yaitu 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Untuk selanjutnya, pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 tahun total bulan dalam pajak masa setahun. Tarif PPh pasal 25, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT adalah 0,75% kali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, WPOPSPT, yaitu pekerjaan bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Baik, saya lanjutkan yang B, yaitu dasar perhitungan PPh 25. Dasar perhitungan pajak penghasilan pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana maksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24. Mengenai ketentuan PPh pasal 25. Beberapa ketentuan kaitannya dengan pajak penghasilan pasal 25 itu antaranya yang pertama, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak yang tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
Kedua, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal tertentu, yaitu sebagai berikut. A. Ada wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. B. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang C. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. D. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. E. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang F. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. 3. Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi A. Wajib pajak baru. B. Bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Yang E. Wajib pajak orang pribadi perusahaan tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Yang kelima, pajak penghasilan atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak. Kemudian selanjutnya saya Hikmatul Amalia akan menjelaskan tentang cara menghitung besarnya PPh pasal 25. Nah, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak atau PPh pasal 21, 22, 23, dan juga 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, adapun yang dimaksud kredit pajak atau pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal di atas itu diantaranya yang pertama PPh pasal 21 bagi yang memiliki NPWP pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif atau pasal 17 ayat 1 dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Kemudian PPh pasal 22 pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. PPh pasal 23, potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Potongan 2% berdasarkan sewa, imbalan jasa, serta penghasilan lain. Kemudian PPh pasal 24, pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Kemudian cara menghitung PPh pasal 25 untuk kondisi tertentu, yakni besaran angsuran PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan batas waktu penyampaian SPT sama besarnya dengan PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak pada tahun sebelumnya. Apabila tahun pajak adalah tahun kalender yakni Januari sampai dengan Desember, yang diartikan sebagai bulan-bulan sebelumnya adalah bulan Januari sampai dengan Februari. Sebagai contoh, jika PPh pasal 25 jatuh pada bulan Januari dan Februari tahun 2020, maka PPh pasal 25 sama dengan PPh pasal 25 bulan Desember tahun 2019. Jika dalam tahun berjalan telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP untuk tahun pajak yang lalu, besaran angsuran pajak dihitung berdasarkan SKP yang baru diterbitkan, dan itu akan berlaku pada bulan berikutnya setelah SKP diterbitkan. Selanjutnya, saya Khairunisa, NIM 1917201077 akan menjelaskan tarif PPh pasal 25 orang pribadi. Tarif PPh pasal 25 orang pribadi
terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu A. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Untuk menghitung PPh pasal 25 bagi OPPT, yaitu 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Tujuan dari pengenaan PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah untuk simplifikasi sehingga wajib pajak tidak perlu mengumpulkan omset, penghasilan neto, serta penghitungan pajak dan pajak dalam penentuan PPh pasal 25. Wajib pajak cukup membayar sejumlah tarif yang ditentukan per bulan dari masing-masing tempat usaha. Bagi wajib pajak yang telah mengaplikasikan ketentuan PPh final berdasarkan PPh pasal 23 tahun 2008, kewajiban pembayaran PPh pasal 25 untuk WPOPPT ditiadakan. B. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki diri. Cara menghitung PPh pasal 25 bagi OPSPT, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikali 12 bulan. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah jika nominal sampai dengan 50 juta, maka tarifnya 5%. Jika nominal 50 juta sampai 250 juta, maka tarifnya 11%. Jika nominal 250 juta sampai 500 juta, maka tarifnya 25%. Dan jika nominal di atas 500 juta, maka tarifnya 30%. Contoh, pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan SPT tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang dibayar ke luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. A. Pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. B. Pemotongan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. C. Pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2,5 juta. D. PPh pasal 24 pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7,5 juta seluruhnya dapat dikreditkan. Angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah terutang berdasar SPT tahunan PPh tahun 2016. Kredit pajak tahun 2016 sebesar 50 juta. PPh pasal 21 sebesar 15 juta. PPh pasal 22 sebesar 10 juta. PPh pasal 23 sebesar 2.500.000 dan PPh pasal 24 sebesar 7.500.000. Untuk menghitung dasar perhitungan angsuran, yaitu kredit pajak dikurangi total kredit pajak, yaitu sebesar 50 juta dikurangi 35 juta dan dasar perhitungan angsurannya sebesar 15 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan atau PPh pasal 25 dalam tahun 2017 adalah 15 juta dibagi 12 bulan sama dengan Rp1.250.000. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu menghitung PPh 25 wajib badan.
Untuk WP Badan, tarif yang dikenakan adalah PKP kali 25% tarif pasal 17 ayat 1. Undang-Undang PPH seperti yang dijelaskan di atas dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kebijakan lain yang mengatur wajib pajak badan selain dari ketentuan tersebut di atas, wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang memiliki saham lebih dari 40% yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memiliki persyaratan lainnya berhak mendapatkan potongan 5% dari tarif yang telah ditetapkan. Hal ini selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto hingga Rp 50 miliar mendapatkan fasilitas potongan sebesar 50% dari tarif 25% yang dikenakan atas PKP yang menjadi bagian dari peredaran bruto. Tarif pajak badan yang dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH dan UU Pasal 31E yang dijelaskan di atas tidak termasuk dalam kriteria wajib pajak badan yang telah dikenakan pasal 4 ayat 2 UU PPH. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 khusus untuk PP nomor 46 tahun 2013 ini. Diatur tarif pajak penghasilan wajib pajak badan atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai Desember 2015 dengan PPH sebesar 1%. Kemudian batas waktu pembayaran PPh pasal 25 dan cara pembayarannya, yaitu angsuran pajak PPh pasal 25 memiliki aturan terkait waktu pembayaran. Nah, angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Misalnya untuk pembayaran pajak bulan Februari 2020, angsuran PPh pasal 25 harus dibayarkan maksimal tanggal 15 Maret 2020. Jika ternyata waktu penyetoran tersebut bertetapan pada hari libur nasional, maka wajib pajak bisa menyetorkan pada hari kerja berikutnya. Kemudian persyaratan dalam membayar angsuran pajak PPh pasal 25 dalam penyetor wajib membawa surat setoran pajak atau SSP ataupun dokumen sejenisnya. Hal ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per strip 22 /BC/2008 yang diterbitkan pada 21 Mei 2008 yang lalu. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak juga harus melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Melaporkan ke kantor pelayanan pajak juga bisa ditunda pada hari kerja berikutnya apabila waktu pelaporan tersebut bersamaan dengan hari libur nasional. Kemudian yang terakhir yaitu tentang sanksi keterlambatan. Nah, wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Keterlambatan dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. PPh pasal 25 bisa memberikan dampak positif bagi pemilik usaha. Selain itu, di sisi lain, pemasukan sektor pajak dari PPh pasal 25 ini cukup dominan dalam menambah pemasukan negara. Dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan, Anda turut serta membangun iklim pertumbuhan usaha yang positif di tanah air. Baik teman-teman, demikian pemaparan dari kelompok 4 yaitu tentang PPh pasal 25. Semoga penjelasan dari kelompok kami bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.